Bab 30-31. Terpikat pesona CEO cantik. Malam ini Chelsea sengaja datang ke apartemen milik Ruben, untuk memberikan dia kejutan pada kekasih hatinya itu karena hari ini adalah tanggal kelahiran Ruben. Namun ternyata malah dia yang mendapatkan kejutan, begitu dia masuk ke dalam apartemen Ruben, kebetulan dia tahu password kunci apartemennya. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri saat Ruben sedang asik bersintro dengan wanita lain. "Mas Ruben," Chelsea mengatakannya dengan penuh emosi. Ruben tersentak kaget, padahal sebentar lagi dia akan mencapai klim 4 kilodetik, malah terganggu dengan kehadiran Chelsea. Dia terpaksa melepaskan P1 sang ambonnya. Plak! Chelsea menamparkan Ruben dengan begitu keras. Sementara cewek yang menjadi lawan Ran, yang Ruben, memilih melarikan diri saat Chelsea dan Ruben tengah bertengkar hebat. Ruben memegang pipinya yang sakit ditampar oleh Chelsea. "Kamu tega mengkhianati aku, padahal aku rela melepaskan dia yang sudah banyak berkorban untukku, demi kamu." Ruben tidak terima ditampar oleh Chelsea. "Ya aku memang seperti ini, dan aku gak bisa meninggalkan dunia aku. Bukankah kamu juga merasa senang dan puas setiap bersama aku? Jadi udahlah kita jalani aja hubungan yang kayak begini. Aku akan selalu memu-empatkan kamu di 4 tas Ran, yang, asalkan jangan larang aku untuk bersenang-senang dengan W4 nita lain." Ruben mengatakannya tanpa merasa berdosa. "Bukannya kamu bilang akan nikahin aku? Tapi kenapa kamu malah mempermainkan aku? Tentu saja kita akan menikah karena kedua orang tua kita sudah menjodohkan kita. Aku gak mungkin menolak permintaan orang tua aku. Tapi aku tidak bisa meninggalkan dunia aku. Aku harap kamu bisa menjadi seorang istri yang sangat pengertian." Chelsea menggelengkan kepalanya, bisa-bisanya dia terpedaya oleh semua rayuan Ruben, bahkan rela melepaskan Erlen demi pria brongsek dan mur 4han seperti Ruben. "Lebih baik kita akhiri saja hubungan kita." Setelah mengatakan itu Chelsea langsung pergi meninggalkan Ruben. Ruben hanya pasrah saja, sama sekali tidak berniat untuk mengejar ataupun meminta maaf pada Chelsea. Di dalam taksi, Chelsea menangis. Hatinya sangat sakit karena Ruben telah mengkhianatinya. Rupanya dia salah memilih. Dia jadi teringat dengan Erlen. Erlen bukan hanya seorang kekasih tapi dia bisa menjadi kakak dan sahabat untuknya. Erlen selalu menjadi pendengar yang baik setiap dia memiliki masalah. "Kak Erlen, maafkan aku sudah menyia-nyiakan kamu. Apa kita bisa kembali bersama seperti dulu lagi?" Chelsea mengatakan itu di dalam tangisannya. Sebenarnya dari hati yang terdalam, rasa cinta itu masih ada di hati Chelsea, tapi Chelsea terpaksa memutuskannya karena Ruben ingin hanya dia yang memiliki Chelsea, dan Chelsea pun sama dia ingin memilih Ruben dibandingkan dengan Erlen, karena masa depannya akan terjamin jika memilih Ruben. Namun sayangnya Ruben telah menyia-nyiakan pengorbanannya. Drurt. Erlen mendapatkan pesan dari seseorang, padahal saat ini dia sedang menyetir mobil dengan santai. Dia mencoba untuk bisa membaca pesan itu sebentar, kebetulan suasana jalan di sana begitu sepi. "Selamat malam calon suamiku, semoga mimpi yang indah." Erlen menghela nafas saat membaca pesan dari Eliana. Rupanya Eliana berusaha untuk bersikap manis padanya. Ya, Eliana orang yang berambisi, dia tidak akan menyerah sampai dia mendapatkan apa yang dia mau. Mungkin pada akhirnya dia akan tetap menjadi Eliana aslinya seperti apa, pasti akan dengan mudahnya menghempaskannya seperti butiran debu yang tak ada nilainya di mata Eliana, begitu tujuannya sudah tercapai. "Gadis yang mengerikan," gumam Erlen. Dia membulatkan matanya begitu melihat foto yang dikirim Eliana padanya, memperlihatkan dia sedang tersenyum manis.
Erlen memandangi foto Eliana. Apa dia sedang berusaha menggodaku? Benar-benar mengerikan. Aku yakin aku akan tahan dengan semua godaannya. Ingat Erlen, gadis itu sangat mengerikan. Dia akan bersikap manis karena ada maunya. Erlen terus meyakinkan hatinya agar tidak tergoda oleh Eliana. Drurt, drurt. Ponselnya bergetar kembali, namun bukan dari Eliana, melainkan dari mantan kekasihnya, Chelsea. Erlen mengerutkan dahinya, hatinya bertanya-tanya untuk apa Chelsea menelponnya. Erlen belum sempat mengangkat telepon dari Chelsea karena tiba-tiba ada sebuah mobil akan menghadangnya. Cekait. Beruntung Erlen segera menghentikan mobilnya. Dengan penuh emosi, Erlen keluar dari mobil, menghampiri si pemilik mobil itu. Orang yang menghadang Erlen segera keluar dari dalam mobil, tangannya memegang sebuah P1 saw tajam, sementara wajahnya ditutup oleh masker hitam, cocok dengan pakaiannya yang serba hitam. Bab 31. Kamu siapa? Tanya Erlen dengan menyipitkan matanya. Rasanya dia mengenali tatapan pria itu. Pria itu tidak menjawab, dia malah berlari menyerang Erlen. Erlen terus melawan, walaupun dia agak kesulitan karena pria itu sangat kuat sekali. Tapi tetap saja, dia tidak akan pernah menyerah. Buff, buff. Mereka saling memukul, bahkan Erlen berhasil menendang P1 saw yang akan Black tusukan ke arahnya sampai P1 saw itu terjatuh. Buff. Black berhasil menendang perut Erlen sampai Erlen merasakan linu pada perutnya. Lalu dia mengangkat tubuh Erlen dan membanting tubuhnya ke aspal. Ak! Erlen merintih kesakitan. Rupanya lawannya kuat sekali. Erlen segera bangkit untuk melawannya, namun ternyata Black bukanlah saingan yang mudah, dia sangat kuat sekali, sampai Erlen mendapatkan beberapa pukulan darinya. Erlen tidak menyerah, dia berhasil melayangkan beberapa pukulan di wajah dan badan Black. Namun sikap Black begitu tenang, dia dengan kuat menahan bogeman yang sedang dilayangkan oleh Erlen. Lalu menendang tubuh Erlen sampai Erlen terjatuh ke aspal. Black mengambil P1 saw-nya yang tergeletak di lantai. Erlen terkejut karena melihat Black menyayat lengannya sendiri dengan pisau. Dia tidak mengerti mengapa Black melakukan hal itu pada dirinya sendiri. Lalu memukul wajahnya sendiri sebanyak 3 kali. Black menatap pada Erlen dengan tatapan mengejek. Setelah itu dia masuk ke dalam mobil, dia pergi meninggalkan Erlen. Erlen segera bangkit, dia menatap mobil Black bagian belakang dengan tatapan penuh rasa heran, dia kenapa? Apa dia gila? Untuk apa dia melukai dirinya sendiri? Ah! Sakit Bu! Protes Erlen pada Bu Darmi yang sedang mengobati luka di wajah Erlen. Makanya jangan berantem terus seperti ini. Bu Darmi malah mengomel. Namanya jagoan Bu. Erlen malah menjawabnya dengan candaan walaupun dia tidak mengerti, mengapa tiba-tiba ada yang menyerangnya, mungkinkah itu adalah suruhan Tuan Mario. Karena dia melihat Tuan Mario menatapnya dengan penuh rasa kebencian saat tadi dia berkunjung ke mansionnya. Bukannya Kak Erlen besok akan menikah? Aku kesana ya. Pinta Diana. Oh jangan, jangan. Erlen langsung melarangnya. Loh kenapa? Pernikahan ini hanya sandiwara. Nanti saja kalian datang jika kakak nikah benaran. Ini bukan pernikahan nyata, hanya sebuah pekerjaan. Erlen tidak ingin Tuan Mario mengetahui soal keluarganya. Walaupun dia tidak bisa memastikan orang yang tadi menyerangnya suruhan dia atau bukan, tapi dia dengar sendiri dari Eliana tentang betapa jahatnya seorang Mario. Erlen masuk ke dalam kamar, dia merebahkan badannya di atas ran, yang, hatinya masih bertanda tanya mengapa pria yang menyerangnya tadi melukai dan memukul dirinya sendiri,
seakan dia ingin memperlihatkan pada seseorang bahwa dia terluka. Bahkan dia menatap Erlen dengan tatapan meledek. Mata itu tidak asing bagiku, tapi siapa dia? Erlen memijat-mijat kepalanya untuk mengingat sesuatu, namun sayangnya dia tidak bisa mengingatnya. Dia jadi teringat dengan Nyonya Vera. Dia tidak mengerti mengapa Nyonya Vera terus memperhatikan wajahnya saat dia sedang berbicara dengan Tuan Mario, membuatnya sangat tidak nyaman. Erlen segera mencarger ponselnya yang lobet. Dia menjadi teringat dengan Chelsea yang tadi menelponnya. Untuk apa dia menelponku? Sebenarnya dia sangat penasaran, tapi dia menahan dirinya untuk tidak berbicara dengan Chelsea malam ini. Dia takut dia akan goyah karena besok adalah hari pernikahan dia dan Eliana. Karena itu Erlen sengaja tidak menghidupkan ponselnya. Erlen kembali membaringkan tubuhnya di atas ran, dia memejamkan matanya. Dia malah dibayangi dengan bayangan 13 tahun yang lalu saat dia menyelamatkan seorang anak gadis. Erlen membuka matanya kembali dan menghela nafas. Terkadang aku penasaran, bagaimana kehidupan dia saat ini. Pasti dia tumbuh dewasa menjadi seorang gadis yang cantik dan manis, tidak seperti. Erlen merinding membayangkan Eliana yang pemarah, apalagi saat pertama kali mereka bertemu. Lebih merinding lagi melihat Eliana menghajar Tante Gonit yang mau melecehkannya. Oh astaga! Mengapa aku harus mendapatkan cobaan seperti ini? Mulai besok aku akan tinggal bersama macan betina. Gumam Erlen.